Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita jumpa lagi dalam ibadah doa pagi di hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Saya percaya saudara-saudara ada dalam keadaan tubuh yang sehat, yang diberkati Tuhan. Sebelum saya bacakan firman Tuhan, saya ajak kita berdoa. Bapa yang ada dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan berikan kami hari yang baru. Terima kasih ya Tuhan buat kemurahan-Mu. Kami akan mendengar firman-Mu dan kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menguatkan kami, akan mengoreksi keadaan hidup kami, supaya kami makin dekat kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dalam Injil Matius ayat yang ke-50 dikatakan bahwa neraka itu sebagai tempat ratapan dan kertak gigi. Di dalam Injil Matius pasal 25 ini terdapat perumpamaan yang Yesus katakan bagaikan pukat kerajaan sorga itu. Kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu ia mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Saudara, ratapan itu adalah tangisan yang tidak habis-habisnya. Kertak gigi adalah rasa sakit, kesakitan, penderitaan yang tidak habis-habisnya. Saudara, dalam Alkitab, neraka itu juga disebut dapur api. Dilukiskan sebagai tempat siksaan yang kekal. Neraka juga dilukiskan sebagai perapian yang abadi. Juga neraka dilukiskan sebagai lautan api dan tempat api dan belerang. Juga neraka itu dilukiskan seperti api yang tidak terpadamkan. Saudara, firman Allah mengatakan bahwa iblis adalah penguasa dunia ini. Dia menjadi penguasa di udara, dan kita harus sadar bahwa sejak semula iblis itu bagaikan serigala yang berbulu domba. Dengan tipu muslihat dia menipu orang-orang percaya supaya mereka masuk di dalam jerat iblis, mereka berbuat dosa dan mereka masuk ke dalam kerajaan iblis, mati, binasa sampai selama-lamanya. Untuk itu, saudara-saudara, iblis menyodorkan dosa-dosa yang nikmat, dosa-dosa yang menyenangkan tubuh ini. Mulai dari mencoba minuman beralkohol dengan alasan untuk melupakan kesusahan, untuk melupakan masalah-masalah yang berat. Dia juga menyodorkan rokok. Dia juga menyodorkan narkoba, dan begitu banyak orang-orang yang kena korban narkoba. Saudara,
Bahkan rumah tahanan dipenuhi dengan orang-orang yang tergantung dengan narkoba dan juga mereka yang menjadi bandar narkoba. Hidup mereka menjadi rusak, keluarga mereka menjadi rusak, dan ini adalah perbuatannya iblis. Ini adalah jebakannya iblis. Bahkan lebih halus lagi, dia sodorkan kedudukan. Dia sodorkan pemberian-pemberian berupa suap dalam jumlah yang sangat besar, dan banyak orang masuk dalam jebakan ini. Mereka terjerat dengan cara ini, akhirnya mereka masuk dalam penjara. Saudara, ini adalah satu cara iblis bagaimana orang-orang sudah ditipu, tidak lagi jujur, saudara-saudara. Nah, sebagai penguasa dunia ini, dia ciptakan peperangan seperti yang sekarang ini sedang terjadi. Begitu banyak korban penderitaan, begitu banyak korban orang-orang yang mati, begitu banyak korban orang-orang yang menderita, kehilangan harta benda, tempat tinggal, kehilangan keluarga. Dan ini yang sedang iblis kerjakan sekarang ini. Dan masih banyak lagi cara iblis berusaha agar orang-orang percaya masuk di dalam jebakannya si iblis. Bahkan ada yang tinggalkan iman mereka, tinggalkan iman Kristennya, dan ikut kepada jebakan iblis, masuk ke dalam bisikan iblis, saudara-saudara. Untuk itu kita harus ingat, kita harus sadar sebagaimana dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, anjuran supaya kita bisa bertahan di dalam iman kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Supaya kita kuat di dalam Tuhan. Bukan kuat karena kita kuat, karena fisik kita kuat, tetapi kita kuat karena kuasa Tuhan. Kita kuat karena pimpinan Tuhan. Kita kuat karena lindungan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berikan kita firman, dan kita percaya firman Tuhan itu tidak pernah salah. Kita tidak dapat melawan iblis dengan kekuatan kita yang rapuh. Kita hanya dapat mengalahkan si iblis dengan kuasa firman Tuhan. Saudara-saudara, kita melihat keadaan sekarang ini, begitu banyak orang-orang yang menderita, begitu banyak orang-orang yang susah, dan ini adalah satu cara iblis untuk merebut iman mereka supaya tinggalkan iman Kristen. Mereka ditawari dosa, mereka ditawari kesenangan, dan banyak orang-orang percaya yang gagal, yang tidak dapat bertahan. Mereka tinggalkan iman Kristen dan mereka bergaul dengan orang-orang yang jahat. Saudara-saudara sekalian, kita hanya dapat melawan kuasa iblis dengan firman Allah. Oleh sebab itu, kita harus kuat, kita harus berusaha, kita harus berjuang supaya kita bukan seperti ikan-ikan yang tidak baik yang akhirnya dibuang, tetapi kita ini bagaikan ikan-ikan pilihan, ikan-ikan yang baik, yaitu orang-orang yang berbuat kebenaran, orang-orang yang hidup di dalam kekudusan, dan kita ini yang mendapat warisan kerajaan sorga. Tuhan kiranya tolong kita, Tuhan kiranya berkati kita supaya bukan neraka tetapi sorga adalah tujuan akhir dari
hidup kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Gunakanlah selengkap senjata Allah, maka di situ kita akan dapat bertahan, bukan hanya bertahan, tetapi mengalahkan kuasa-kuasa si jahat. Puji Tuhan, saudara-saudara, saya tidak panjangkan firman Tuhan, tetapi biar kita sadari tempat yang kita idam-idamkan adalah sorga yang mulia, bukan tempat siksaan yang kekal. Oleh sebab itu, tetap setia di dalam iman kepada Yesus Kristus, tetap kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan adalah pembela kita, Tuhan adalah perlindungan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam sorga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Firman-Mu mengajar kami supaya kami bukan menjadi orang-orang yang dibuang, tetapi kami adalah orang-orang pilihan yang masuk di dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya Tuhan kuatkan kami. Tuhan berikan kami kerinduan untuk dekat kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Ajar kami melekat kepadamu Tuhan, karena dengan dekat Tuhan, disitulah hati kami menjadi tenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat hari ini kami percaya Tuhan akan berkati sebagaimana Tuhan sudah berkati kami di hari yang kemarin. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kalau hari ini ada yang dalam keadaan yang susah, Tuhan berikan penghiburan, tambahkan iman percaya supaya mereka tidak bimbang, tapi mereka tetap percaya, tetap teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Buat mereka yang sakit, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Tuhan nyatakan kemurahan-Mu. Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan mereka, baik yang dirawat di rumah sakit, juga mereka yang sakit di rumah. Tuhan nyatakan kemurahan-Mu. Mereka yang sedang dalam kesusahan, dalam kekurangan, Tuhan cukupkan apa yang mereka perlukan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini mereka yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan yang dibesarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akan beraktivitas di hari yang baru ini dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di dalam acara doa pagi yang akan datang. Amin.